Silakan masuk. Ya, Mama silakan masuk. Silakan duduk. Silakan duduk. Nah, apa kabar ini? Alhamdulillah. Gimana ininya kondisinya saat ini? Ada keluhan? Iya Bu, saya kadang pusing, lemas, mata kemana-mana. Gitu ya. Nah, Bu Ayu ya? Iya. Ya, oke. Saya periksa tekanan darahnya dulu ya. Iya Bu. Pemeriksaan tekanan darah dan hasilnya alhamdulillah bagus, 110/70 ya, itu dalam batas normal. Terus tadi juga saya sudah periksa lingkar atasnya itu juga normal 27 cm ya. Baik, kalau kayak gitu saya periksa perutnya dulu ya Bu ya. Silakan. Alhamdulillah tadi juga saya sudah melakukan pemeriksaan perut Ibu Ayu ya. Terus detak jantungnya pun sudah terdengar. Tadi saya dapatkan 140. Jadi itu dalam batas normal karena normalnya itu antara 120 sampai 160. Alhamdulillah ya Bu Ayu ya. Iya Bu. Baik. Dari hasil pemeriksaan darah kemarin, hasil darahnya itu HB-nya 10,5. Jadi ini agak kurang, bisa dikategorikan kalau Ibu anemia ya Bu ya. Jadi minta tolong untuk asupan makanannya benar-benar diperhatikan lagi, pola makannya, pola istirahatnya ya. Iya. Gitu ya. Terus ini dengan siapanya? Saya kakaknya Bu. Oh, kakaknya. Oke, kebetulan. Jadi minta tolong disupport adiknya ya. Jadi Iya, Bu. biar pola makannya diperbaiki. Baik, nanti sambil saya sampaikan ada beberapa yang bisa ini saya sampaikan gitu mengenai gizinya ya Bu ya. Iya. Oke. Kalau untuk Bu Ayu dan siapa namanya Ibu? Bisa. Tahu Sasa. Tahu nggak yang namanya gizi seimbang itu apa? Kurang tahu. Tahu ya, ya baik. Ya, gizi seimbang itu adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat besi, zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh ya. Nah, dari gizi seimbang ini ada manfaatnya, banyak manfaatnya Bu yang bisa didapatkan. Satu, memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan bayinya. Yang kedua, mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal, sehingga pada saat menjalankan kehamilan ibu merasa nyaman dan kondisinya selalu baik ya Bu ya. Nah terus bisa juga manfaatnya itu membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibunya. Saat selanjutnya ibu merasa energi yang cukup berfungsi untuk menyusui setelah melahirkan nanti gitu Bu ya. Nah itu jadi manfaat dari gizi seimbang. Nah gizi seimbang itu apa aja sih gizi seimbang itu? Gizi seimbang itu
ada nih di sini ya. Gizi seimbang itu ada ragam pangan yang lebih banyak, beraneka ragam. Jadi ada banyak sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, susu gitu ya. Ini yang harus dikonsumsi sama Ibu Ayu ya. Nah, di samping itu juga bisa harus diselingi dengan olahraga juga, ada aktivitas yang lain ya Bu ya. Nah, ada yang harus dihindari sama ibu hamil saat mengandung, itu ada yang harus dibatasi, yaitu contohnya itu garam. Karena garam itu kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi garam, dikhawatirkan nanti akan terjadi peningkatan tekanan darahnya, nanti yang tiba-tiba darahnya naik Bu, tekanan darahnya ya. Terus itu bisa juga mengakibatkan nanti ada permasalahan dalam kehamilannya pada janinnya gitu. Nah, bisa juga ini dengan kondisi resiko pada janinnya itu misalnya ari-arinya nanti kelepas, jadi bermasalah untuk si janinnya ya Bu ya. Terus ada juga nih yang harus dihindari juga, suka ngopi nggak Bu Ayu? Kadang-kadang ya. Nah, kopi itu kalau bisa sih dihindarin. Nah, kalau memang tidak bisa sekali ya dikurangi ya. Karena di kopi itu mengandung kafein. Nah, zat kafein ini bisa membuat Ibu Ayu tuh buang air kecilnya itu akan lebih sering. Kalau seandainya Bu Ayu minumnya kurang, nanti dikhawatirkan terjadinya dehidrasi ya. Nah, di samping terjadi dehidrasi karena sering buang air kecil, itu nanti bisa mengakibatkan tekanan darahnya juga akan meningkat. Terus detak jantung Ibu Ayu juga akan berdetaknya lebih kencang, gitu ya Bu Ayu ya. Nah, terus selama hamil ini si dedenya itu kan di dalam rahim itu kan hidupnya dengan air ketuban. Jadi minta tolong ya Bu Salsa juga, tolong diingetin adiknya untuk minumnya yang banyak. Normalnya Bu Salsa, adiknya itu harus minum dalam sehari antara 8 sampai 12 gelas ya. Kalau disetarakan liter itu antara 2 sampai 3 liter seperti itu ya. Nah, terus ini ada ini lagi nih, penambahan kebutuhan zat gizinya yang selama hamil nih Bu Salsa ya, minta tolong diingetin lagi ke adiknya. Nah, kebutuhan gizi ibu hamil tuh setiap hari itu ditambah sesuai dengan usia kehamilannya. Jadi tidak seperti itu terus. Jadi dengan adanya tambah umur kehamilan itu nanti kebutuhan nutrisinya itu akan berubah juga gitu. Nah, misalnya ini kan adiknya itu umur kehamilannya masuk trimester 1. Nah, kebutuhan masukan makanannya itu misalnya energinya itu 180 kalori, proteinnya 20 gram, lemaknya 6 gram. Terus kalorinya itu sendiri 25 gram. Nah, ini kalau disetarakan itu dari seperti ini kacang hijau di dalam satu mangkok. Nah, itu kandungannya, ada kandungan energinya, ada kandungan proteinnya dari kacangnya, lemaknya itu dari santannya, seperti itu ya. Jadi konsumsi itu buat selingan, bisa ditambah dengan 1 butir telur atau susu ya. Bu Salsa, tolong disampaikan ke adiknya, tolong diingetin kembali ya. Nah, mengingat HB-nya yang rendah, jadi jangan sampai nanti tidak tercapai nih. Nanti kan trimester ketiga itu nanti ada pemeriksaan darah ulang ya, mudah-mudahan nanti sel darah merahnya naik Bu Ayu ya. Makanya diperbaiki asupan makanannya, pola makannya. Nah, jumlah atau porsi sekali makan pada ibu hamil itu, misalnya di sekali makan itu ada nasi ya. Nasi itu setara dengan 200 gram 1 piring ya, 1 piring nasi. Di situ ada lauk pauknya, ada lauk pauknya itu ada dari hewani, ada dari nabati. Nabati itu ya dari kacang-kacangan, tahu, tempe, seperti itu ya. Nah, ada sayurnya juga, 1 mangkok sayur 100 gram itu. Nah, diselingi ada buah-buahan juga ya, seperti itu. Terus kalau untuk makannya gimana, bisa
pernah ngeliat gak maksudnya Bu adeknya itu makannya itu sehari berapa kali? 3 kali makannya Bu. 3 kali ya? Dipertahankan ya, jadi makannya memang bagusnya 3 kali. Nah, kategorinya maksudnya nih kalau untuk perharinya itu diusahakan itu nasi itu sekitar 4 piring ya, lauk pauknya 4 porsi, tahu tempenya sekitar 2-4 potong, sayur-sayurannya bisa 2-3 mangkok tuh dalam sehari ya, buah-buahan juga berarti 3 potong ya. Jadi adik saya harus makan apa Bu biar nggak anemi? Oke, baik, nanti saya jelaskan ya. Iya, Bu. Bu Salsa yang harus dikonsumsi oleh adiknya apa aja untuk meningkatkan sel darah merahnya ya. Nah itu yang harus dikonsumsi itu apalagi sekarang trimester pertama ya, yang dibutuhkan sekali itu asam folat. Asam folat itu fungsinya itu untuk membentuk sistem saraf pusat termasuk otak. Jadi untuk menghindari terjadinya kecacatan otak sama tulang belakang. Contohnya apa di dalam makanannya itu? Sayur, ada yang berdaun hijau ya. Nah, ada juga asam lemak yang tak jenuh, itu juga dibutuhkan sama adiknya. Apa itu asam tak jenuh? Itu fungsinya itu untuk tumbuh kembang sistem saraf pusat dan otak ya, yang terdapat pada ikan laut. Contohnya ikan tenggiri, ikan kembung, ikan tuna, dan ikan tongkol ya. Nah, ada lagi vitamin B12 ya. Vitamin B12 itu fungsinya untuk perkembangan sel janin. Hasilnya misalnya dari hasil ternak dan produksi olahan. Misalnya kacang kedelai, tahu, tempe, telur, daging sapi, keju, dan susu. Nah, ada lagi vitamin D. Vitamin D itu untuk membantu penyerapan kalsium dan mineral. Jadi itu yang harus dikonsumsi. Bisa kalau vitamin D itu adanya di ikan, salmon atau susu ya, Bu Ayu. Itu yang harus dikonsumsi. Samping itu karena HB-nya rendah, Bu Salsa tolong diingetin untuk pola istirahatnya tolong dijaga, tidurnya jangan terlalu malam. Banyak makan sayur-sayuran yang berwarna hijau, hati sapi, hati ayam gitu ya. Terus kalau bisa untuk konsumsi kopinya ya, kopinya kalau bisa ya agak dikurangin atau dihindari. Oke. Terus ada tanda-tanda bahaya nih, Bu Salsa minta tolong untuk jaga adiknya juga. Kalau seandainya adiknya ngeluh, ada pusing yang berlebihan atau muntah berlebihan atau keluar darah dari jalan lahir, ajak adiknya ke rumah sakit ya. Insya Allah sih mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan kehamilan Ibu Ayu itu sehat, lancar sampai usianya lahir, tidak ada apa-apa ya. Yang penting Ibu Ayu juga harus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk calon buah hatinya ya. Nah ini ada nih contohnya dalam sehari ini asupan makanannya Bu Salsa ya, minta tolong ya. Nah kalau sarapan, kalau bisa tuh kalau pagi tuh sarapannya itu 1 piring nasi, ada telur ceploknya, ada 1 mangkok sayur, ada 1 gelas susu, 1 potong pepaya atau buah apa aja. Nah nanti di jam 10 apa jam 11 itu ada selingan. Selingan itu misalnya 1 potong kue tradisional atau sama 1 gelas jus ya, 1 jus. Terus nanti siang itu makan besar lagi, 1 piring nasi atau bisa diganti dengan ubi atau kentang atau jagung. Terus 2 potong tahu tempe, 1 potong ikan goreng, 1 mangkok sayuran, 1 buah jeruk. Jadi ada buahnya juga ya Bu Ayu ya. Nah nanti menjelang sore itu ada selingan kembali kacang hijau ya, minta tolong kacang hijau dikonsumsi. Terus 1 gelas jus buah sama 1 gelas teh manis boleh, tapi teh manisnya juga tehnya encer aja ya. Nah malam juga ada makan besar lagi ya. Di situ ada 1 piring nasi dan penggantinya, misalnya roti boleh, 2 potong tahu atau tempe, 1 potong semur daging, 1 mangkok sayur, dan 1 buah apel ya. Itu mungkin barangkali kalau itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bu Salsa bisa menjaga adiknya dan mengingatkan kalau
adiknya harus mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gizi tinggi untuk meningkatkan sel darah merahnya dan untuk membantu tumbuh kembang janinnya biar bagus. Ada yang mau ditanya Bu Sasa? Sudah cukup. Sudah cukup? Gimana Bu Ayu? Sudah cukup? Udah, Bu. Ya. Jadi nanti Bu Ayunya juga harus semangat ya. Ya. Oke. Kalau begitu, kalau memang sudah cukup, nanti saya jadwalkan untuk pemeriksaan selanjutnya 1 bulan kembali tanggal 2 bulan November ya. Insya Allah sehat Ibu Ayu. Mudah-mudahan kehamilannya lancar, sehat dirinya, sehat Ibu Ayunya sehat. Nanti trimester ketiga diperiksa sel darah merahnya naik ya. Ya Bu Sasa ya, tolong jaga adiknya ya. Oke. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.